buat supaya semuanya paham dan aktif dalam pembelajaran. Kemarin kan kita belajarnya di dalam ruangannya. Sekarang kita belajar di lapangan, kita mengamati tumbuhannya langsung. Kalian amati tumbuhan. Baik anak-anak, sebelum kita nanti ke lapangan, Ibu Putri menampilkan sebuah video tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Mohon perhatiannya, semua perhatikan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernafas menghirup udara atau dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah ini gantung teman-teman. Dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali teman-teman. Setelah beberapa waktu, izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Apa yang ada kalian tonton tadi? Nah, yang bagian tumbuhan apa aja tadi? Bagi 3 kelompok. Nanti kita langsung ke lapangan untuk mengamati
kebutuhannya secara langsung. Ibu bagikan lembar kerjanya. Sini kelompok 1, 4 orang. Kelompok 2, 3 orang. Kelompok 3, 4 orang. Nanti di lapangan kalian mengisi lembar kerja yang ibu berikan, diisi sesuai tabel. Perintahnya kalian amati satu jenis tumbuhan bebas keponakan yang ada kalian temukan. Di tabel, coba perhatikan yang di tabel. Itu kan ada bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalian amati tumbuhan yang sudah kalian temukan. Isi. Kalau tumbuhan yang kalian temukan itu ada nggak akarnya? Kalau ada, tulis ada dan tulis fungsinya. Lembar kerja yang kedua, yang satunya, kalian gambar tumbuhan yang kalian temui dan tulis labelnya. Misal akar, tulis di bagian akarnya, digambar. Satu kelompok misalnya Bang Zainul kan mengisi, kalau dalam itu, kita mengerti tugasnya. Sekarang kita semuanya ke lapangan, masing-masing kelompoknya, untuk mengisi lembar kerjanya. Panjang bunyi, ada buahnya. Batang pepaya. Iya. Ada? Daunnya. Lengkap ada bunyinya. Tulis. Berbagi, ada yang isi lembarnya, ada yang gambar. Dua batang. Ada yang batang. Ada bunyinya. Cepat Kak. Ada gambar Kak batangnya. Ambil sampainya. Anak-anak, tadi kan kita sudah ke lapangan tadi. Kalian sudah mengamati tumbuhan apa saja? Ada jambu, pepaya dan pepaya. Sekarang kita presentasikan ke depan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, berarti kelompok 1 maju pulang ke depan. Presentasikan hasil yang kalian temukan tadi. Maju. Ya, lihatkan gambarnya temannya. Nah, Assalamualaikum. ya. Kami ingin mempresentasikan lembaran kerja yang telah kami amati tadi. Ini adalah pohon jambu. Pohon jambu memiliki akar. Dan fungsinya? Akar fungsinya adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Setelah ada akar, ada batang. Batang Batang fungsinya? fungsinya adalah menyalurkan ke daun. Atau belum yang sudah disampaikan kelompok 1? Terima kasih kelompok 1, kita beri tepuk tangannya. Lanjut kelompok 2, presentasikan hasil kerjanya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada pohon jambu. Fungsinya menyerap air dari dalam tanah. Tidak ada batang, fungsinya menurunkan air dari akar ke daun. Betul kan? Fungsinya batang untuk air dari dalam tanah ke dalam. Lanjut. Tempat terjadinya fotosintesa.
tentang